Terima kasih Anda masih bersama Berita Satu Pagi. Pemirsa, TBM Lentera Pustaka bisa dibilang sebagai taman bacaan paling lengkap, komprehensif di Indonesia. Lentera Pustaka hadir untuk meningkatkan literasi anak-anak kurang mampu di kaki Gunung Salak. Pada tahun 2017, Syarifuddin Yunus berinisiatif mendirikan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Lentera Pustaka di Desa Sukaluwu yang terletak di kaki Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Tujuannya tak lain untuk membangun minat baca anak-anak dari kalangan tak mampu. Apalagi di sana banyak anak-anak yang putus sekolah. Syarifuddin berprofesi sebagai dosen di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Selatan. Setiap hari Minggu, ia menyempatkan waktu ke Bogor untuk membimbing anak-anak membaca. Bermula dari program Taman Baca, kini TBM Lentera Pustaka memiliki 15 program literasi. Dari tak punya relawan, sekarang ada 12 relawan yang membantu berjalannya program. Sementara koleksi bukunya sudah mencapai lebih dari 10.000 buku. Nah, pemirsa, untuk mengenal lebih jauh perjalanan Syarifuddin Yunus dalam mengelola TBM Lentera Pustaka, kita akan berbincang langsung dengan Pak Syarif panggilannya. Pak Syarif, selamat pagi dengan Stefani. Selamat pagi, Mas Stefani. Apa kabar? Ya, Pak? Sehat, Pak. Pak Syarif menyebut TBM Lentera Pustaka ini adalah perjuangan dari nol menuju gol. Boleh dong cerita sedikit ke pemirsa BTV. Seperti apa memang perjalanan dari TBM Lentera Pustaka ini? Ya, kalau saya menyebut dari nol menuju gol sebenarnya adalah karena TBM Lentera Pustaka ini dibangun dari garasi rumah ya Mbak ya. Yang kita dasarnya adalah dari kegelisahan sosial di mana di wilayah kampung Desa Sukaluwu di Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor itu demografi masyarakatnya 81% itu tingkat pendidikannya SD, 9% di SMP, dan itu artinya angka putus sekolah relatif tinggi. Nah, atas kegelisahan sosial itulah akhirnya saya mengubah dari garasi rumah itu menjadi rak-rak buku yang awalnya pada tahun 2017 saya hanya mendapatkan 600 buku, itu sumbangan dari kawan-kawan saya. Lalu saya bukalah menjadi taman bacaan, tujuannya dengan anak-anak di wilayah itu gemar membaca, mau datang ke taman bacaan, maka motivasinya untuk terus lanjut sekolah minimal sampai SMA itu bisa berlangsung. Kira-kira begitu, Mbak. Berarti dalam 5 tahun sudah ada 10.000 koleksi buku, itu gimana bisa jadi sebanyak itu dari 600 menjadi 10.000? Itu banyak sekali. Betul. Pak Syarif. Saya bersyukur sekali Mbak Stefani karena dikelilingi oleh orang-orang baik, kawan-kawan saya, komunitas-komunitas yang mau mengabdi di Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka ini. Jadi dari 10.000 yang sekarang ini kita ada koleksi bukunya, 95% itu adalah donasi dari kawan-kawan, dari orang-orang baik di sekitar Taman Bacaan, Mbak. Dan selain sumbangan buku, banyak juga sekarang relawan yang sudah ikut bergabung untuk bisa membantu anak-anak juga semakin minat baca ya Pak ya. Ada 18 relawan, betul? Sekarang ini ada 12 Mbak, tapi 12. Ini satu hal yang patut kita syukuri ya, karena kan taman bacaan itu sifatnya sosial, sehingga dengan adanya relawan ini mereka mengambil peran pengabdian kepada masyarakat, ada yang menemani anak-anak membaca, mengajar buta huruf, termasuk juga bermain game ya, memotivasi anak-anak di seputar taman bacaan ini. Jadi awalnya kita nggak punya sama sekali, dan sekarang ada 12 yang setiap hari Minggu mereka berkumpul untuk mengabdi bersama-sama di aktivitas taman bacaan, Mbak. Apa aja aktivitasnya Pak Syarif? Sekarang ini kita sudah menjalankan 15 program, Mbak. Yang utama pertama kali namanya Taman Bacaan, ada sekitar 130 anak usia sekolah yang bergabung. Kita juga sekarang punya namanya kelas prasekolah, itu setingkat PAUD ya, itu ada 26 anak.
Sekarang ini kita juga ada namanya Geberbura, Gerakan Berantas Buta Aksara, yang diikuti oleh 9 ibu kaum buta aksara. Kita juga punya yatim binaan, punya jompo binaan, dan juga ada koperasi simpan pinjam, Mbak, yang diikuti oleh 30 ibu-ibu, yang ini adalah bagian dari cara kita untuk menghindarkan para kaum ibu itu dari belenggu rentenir, ya, atau apa namanya, utang berbunga tinggi. Biar ada Termasuk kegiatan juga gitu ya, Pak? program motor baca keliling, ya. Oh, berarti sasarannya memang bukan hanya anak-anak ya, tetapi juga orang dewasa yang ada di lingkungan sekitar dari TBM Lentera Pustaka ini ya? Awal mulanya adalah anak-anak karena taman bacaan ya, Mbak, supaya tidak putus sekolah. Namun di dalam perkembangannya kita mendapati ada warga yang kemudian dia buta huruf, ya. Kita buka kelas akhirannya dan itu akhirnya jadi program. Termasuk koperasi simpan pinjam itu baru 2 tahun lalu kita dirikan, karena itu di sana ada apa namanya, praktek rentenir, itu utang berbunga tinggi yang banyak kasusnya, sehingga kita juga akhirnya menyepakati dengan ibu-ibu membentuk namanya koperasi simpan pinjam gitu ya, supaya tidak perlu ngutang ke rentenir, kira-kira begitu. Jadi bukan hanya menghapus buta aksara, tapi juga bisa mengatasi berbagai permasalahan sosial di sekitar TBM Lentera Pustaka ini jadinya ya, Pak Syarif. Tapi berarti kalau untuk literasi warga sekitar sendiri, boleh gambarkan kepada kami semua memang seperti apa literasi masyarakat di sekitar TBM Lentera Pustaka ini, Pak Syarif? Ya, sebelum adanya taman bacaan ini, Mbak, kita memahaminya pertama angka putus sekolah tinggi, berarti juga karena faktor tingkat kemiskinannya yang juga lumayan tinggi juga gitu ya. Dan sebab dari putus sekolah itu kan kriminalitas dan pernikahan dini. Nah, setelah adanya aktivitas taman bacaan, tentunya anak-anak yang bergabung membaca buku di taman bacaan seminggu 3 kali, kita berikan motivasi, tujuannya untuk tetap lanjut sekolah. Artinya di situ angka putus sekolahnya sudah tidak ada. Ya, buat anak-anak yang sudah bergabung ke taman bacaan sekitar 130 anak tadi gitu. Kemudian berantas buta aksara juga sudah berjalan, sehingga artinya sekarang di wilayah itu ada sebuah pergerakan aktivitas literasi di seminggu 3 kali, ya. Itu mereka berjalan menuju ke taman bacaan hanya untuk membaca buku. Jadi ini sebuah realitas sosial yang saya kira patut disyukuri, sehingga ini ada aktivitas kegiatan membaca, termasuk yang misi besarnya adalah menekan angka putus sekolah. Dan berarti konkretnya kalau secara angka berarti sudah cukup tinggi begitu ya, Pak Syarif? Ya, di dalam konteks partisipasinya masyarakat itu sudah tinggi ya, karena sudah melibatkan 3 desa, Mbak. Tadinya kan cuma 1 desa di Sukaluyu, sekarang ada desa Sukajaya, desa Taman Sari, itu anak-anaknya sudah menuju ke taman bacaan kita gitu. Jadi partisipasinya sudah tinggi, ya tinggal kita makin kuatkan saja ataupun dipelihara ya tradisi ini, supaya ya tentu saja di era digital begini kan lawannya mereka ini boleh dibilang juga cukup berat. Betul. Gitu kalau lepas dari genggaman kita. Ya, kalau kita dengar cerita Pak Syarif tadi tampaknya kayak wah lancar-lancar saja kayaknya TBM Lentera Pustaka ini, tapi sebenarnya pasti banyak tantangan juga ya Pak Syarif ya, untuk bisa mengajak anak-anak warga sekitar untuk mau baca. Sangat, Mbak Stefani, sangat banyak kalau kita bicara tantangan, apalagi kegiatan di taman bacaan atau aktivitas literasi yang relatif itu kalau dalam bahasa saya masih terpinggirkan ya dari semua apa namanya hiruk pikuk macam-macam. Namun demikian kita saya khususnya dalam mengembangkan taman bacaan ini tidak fokus kepada persoalan, Mbak. Kita harus terus mencari solusi, menambah komitmen kita, konsistensi kita untuk terus menjalankan aktivitas literasi ini untuk masyarakat. Yang jelas sekarang di TBM Lentera Pustaka 1 minggunya kurang lebih 200 orang terlayani melalui Lentera Pustaka di 15 program yang kita jalankan itu. Supaya ini juga bisa mungkin direplikasi di daerah-daerah lain, apa sih sebenarnya atau pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di TBM Lentera Pustaka ini untuk bisa akhirnya masuk ke warga sekitar, ke anak-anak sekitar, dan akhirnya mereka mau untuk ikut? Ya, satu metode yang saya kembangkan sendiri di TBM Lentera Pustaka namanya TBM Edutainment, Mbak, metodenya. Jadi menjadikan taman bacaan itu berbasis edukasi dan entertainment. Kita tahu kegiatan membaca itu kegiatan yang membosankan ya, sehingga orang juga makin jauh gitu ya. Sehingga kita bikin suasana di taman bacaan kita, kalau kita lihat aktivitasnya itu menjadikan anak-anak itu senang ada di situ.
Jadi saya menyebutnya asik dan menyenangkan lah gitu. Kalau di taman bacaan itu dibikin asik, Jadi jangan dibikin serius-serius banget gitu ya Pak menyenangkan Syarif ya? Betul Mbak, jangan serius-serius banget karena menurut saya orang dewasa aja juga malas baca ya, apalagi anak-anak kalau dibikin serius. Maka kita padukanlah dengan entertainment atau hiburan buat anak-anak. Di situ juga peran para relawan ya Pak Syarif ya? Betul, karena memang saya sendiri kan tinggal di Jakarta ya Mbak, hanya seminggu sekali saya datang ke Bogor sana dan itu semuanya aktivitas kita 6 hari dalam seminggu itu kita buka, kecuali hanya hari Senin saja. Nah, semuanya yang di luar dari hari Minggu itu aktivitasnya semua aktivitas dihandle oleh relawan. Dan itu berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Berarti setelah anak-anak pulang sekolah atau seperti apa Pak Syarif? Pulang sekolah rata-rata, jadi biasanya kita kalau membaca jam 3 sampai jam setengah 6 itu di Rabu, Jumat, dan hari Minggu. Lalu kalau Selasa dengan Kamis itu kelas prasekolah di jam 2. Kemudian juga hari Sabtu sore itu adalah aktivitas koperasi simpan pinjam. Dengan banyaknya aktivitas ini berarti mungkin butuh relawan lagi. Mungkin Pak, apa yang harus dilakukan untuk bisa jadi relawan TBM Lentera Pustaka nih? Ya saya sih terus terang dalam kesempatan ini memang mengundang ya untuk menjadi relawan di Taman Bacaan yang relatif ini belum terlalu diminati oleh banyak orang. Ini adalah jalan pengabdian untuk kita semua dalam membantu masyarakat menjadi lebih literat, menjadi lebih realistis di dalam memahami apapun kondisi yang kita hadapi. Karena itu relawan memiliki peran penting Pak dalam menjalankan aktivitas sosial di Taman Bacaan. Jadi gimana caranya kalau mau jadi relawan nih untuk TBM Lentera Pustaka, Pak Syarif? Ya, intinya cukup menyiapkan niat yang bagus, komitmen yang tinggi untuk peduli terhadap sesama, lalu melangkahkan kakinya ke Taman Bacaan. Kalau mampunya 1 minggu 1 kali silakan, kapan waktu harinya dan jamnya yang bersedia, lalu mengambil peran untuk menjalankan aktivitas literasi yang dijalankan seperti di TBM Lentera Pustaka. Boleh membimbing menjadi pengajar buta aksara, juga boleh untuk menjalankan motor baca kelilingnya, boleh juga membimbing anak-anak yang membaca dan sebagainya. Jadi nggak banyak syarat lah ya Pak, karena ini pengabdian ya Pak Syarif ya? Pengabdian Mbak, karena memang ini tanpa pamrih, tidak diberikan apapun gitu ya kepada ini. Jadi ongkos sendiri ke TBM-nya juga, paling nanti saya di TBM itu menyiapkan makan siang lah, namanya relawan kan sudah datang jauh-jauh gitu ya. Jamnya makan siang ya kita siapkan dari kita di TBM. Tapi kalau warga yang datang ke sana juga berarti semua gratis ya Pak ya? Nggak ada yang pungut biaya sama sekali ya? Gratis tidak sama sekali ada. Bahkan salah satu entertainment kita sebulan sekali kita menyediakan jajanan kampung gratis Pak. Itu sebenarnya adalah melatih mereka untuk antri ya. Tapi antri itu kita berikan kupon 3.000. Kupon itu yang bisa ditukar kepada pedagang kampung yang sedang mangkal di sekitar TBM gitu. Wah lucu juga caranya untuk mengajarkan antre tapi harus kasih makanan gratis dulu. Ini kan harus ada biaya berarti Pak Syarif. Dari mana biayanya? Betul. Tentu yang pertama adalah saya juga mencari partisipasi CSR ya Mbak ya dari lembaga-lembaga sehingga ini juga menopang operasional daripada taman bacaan masyarakat yang saya kelola ini. Berarti cukup banyak pihak-pihak yang tertarik untuk membantu TBM Lentera Pustaka sampai saat ini ya Pak? Alhamdulillah setelah berjalan 5 tahun ini relatif saya selalu ada relasi, ada kawan yang memberikan partisipasi sosialnya dalam bentuk dana, buku-buku dan apapun. Saya kira souvenir-souvenir yang bisa membuat anak-anak itu menjadi betah ada di Taman Bacaan, Mbak. Pemerintah sendiri mungkin juga ikut berkontribusi? Ya sejauh ini sih belum Mbak gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pemantik untuk pemerintah daerah ya setidaknya adalah memberikan kepedulian terhadap aktivitas literasi yang diselenggarakan di kampung-kampung kecil di pelosok yang saya kira ini jauh dari hingar-bingar kota sehingga juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya dia sendiri. Nah, Pak Syarif mumpung lagi bersama Berita Satu Pagi, jadi apalagi memang yang mau dibutuhkan atau goals ke depannya dari TBM Lentera Pustaka ini mau dibuka mungkin di daerah desa lain, desa tertentu, boleh diceritain Pak Syarif? Ya kalau dari sudut kita sih inginnya ke depan Mbak menjadi sentra pemberdayaan masyarakat ya Taman Bacaan ini. Saya kira ini tempat paling netral.
Ya, dengan buku-buku bacaan kita berkumpul bersama, bisa berdiskusi, bersilaturahim, sehingga dimulailah gerakan untuk meningkatkan keadaan satu wilayah itu melalui taman bacaan. Saya kira ini efektif. Jadi ke depan TBM Lentera Pustaka ingin menjadi sentra pemberdayaan masyarakat, khususnya di saya adalah masuk ke sentra ekonomi. Ya, misalnya kita mau buka misalnya seperti kafe gitu ya, kafe literasi, di mana kita ngopi-ngopi sambil baca buku gitu. Saya sedang siapkan itu Mbak di tahun ini untuk kopi Lentera namanya. Kemudian juga ya saya kira tentu ke depan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk lebih peduli kepada taman bacaan, karena ini kan basisnya untuk meningkatkan kualitas literasi dari masyarakat menuju masyarakat yang literat gitu ya di Indonesia. Itulah yang saya kira menjadi mimpi atau harapan saya di Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka, Mbak. Masih di wilayah Bogor atau akan keluar dari Bogor juga, berdampak luar lagi mungkin Pak Syarif? Sebenarnya saat ini kita sudah ada mitra di Kabupaten Bogor, ada satu yang menggunakan brand Lentera Pustaka, dikelola oleh mahasiswa. Kemudian juga ada di daerah Maluku Utara yang bermitra juga dengan brand kita juga gitu. Karena kita kan memang taman bacaan yang secara legalitas sudah terpenuhi semuanya, Mbak. Izin dari Pemda sudah ada, tercatat di Dinas Arsip Perpustakaan juga iya, termasuk juga saya sudah berupa yayasan secara legalitasnya. Oke. Mungkin dari teman-teman dosen, karena kita tahu juga ya Pak Syarif juga merupakan dosen ya di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indrasta PGRI Jakarta Selatan ya Pak Syarif ya? Betul, betul Mbak Stefani. Jadi teman-teman dosen juga ikut tertarik? Ya, sekarang ini aktivitas yang menjadi menarik adalah penelitian-penelitian soal taman bacaan dan literasi itu objeknya seringkali terjadi di TBM Lentera Pustaka. Baik untuk level mahasiswa, dia menjalankan skripsi, atau dosen-dosen dalam konteks dia harus ada penelitian dan dia juga melakukannya itu di taman bacaan saya. Nah, masukan dari para peneliti apa terhadap taman bacaan? Apalagi yang perlu dioptimalkan sehingga makin bisa menjadi magnet bagi masyarakat? Ya, kalau beberapa input atau masukan sih diantaranya adalah faktor misalnya mengenai tata koleksi bukunya ya Mbak ya. Karena selama ini kan kita ada persoalan database buku yang belum dikelola seperti perpustakaan gitu. Kita baru artinya mengoleksi di dalam rak-rak buku atau di box-box buku saja. Nah, jadi belum dibikin semacam kayak katalog buku gitu ya. Itu salah satu masukannya. Kemudian juga dari sudut teknologi untuk keperluan inventarisasi semua yang aktivitas dijalankan di Taman Bacaan. Termasuk juga ada program-program tambahan yang diusulkan, akan tetapi karena kita sendiri menjalankan sudah 15 program, ya tentu pelan-pelan gitu, karena itu harus butuh relawan yang cukup lumayan juga kalau ada program-program baru gitu Mbak. Makanya semoga semakin banyak lagi relawan tadi ya, dan juga semoga terwujud tadi kafe literasi ya oleh TBM Lentera Pustaka. Terima kasih banyak Pak Syarif atas waktunya. Terima kasih Mas Stefani. Terima kasih, salam sehat Pak. Terima kasih.